Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bersua lagi ya dalam rubrik santai-santai saja, yaitu mampir ngombe ya di pagi ba'da subuh yang ceria. Dingin masih menyelimuti ya, dan mentari masih belum juga menunjukkan wajahnya ya untuk membagikan kehangatan kepada semesta alam. Mampir ngombe kali ini bertepatan dengan, bagi aku tentunya ya, mungkin ada yang beda, tapi seberapapun perbedaan itu kan kita sepakat toh, semua sepakat. Nggak ada yang tidak sepakat ya, semua ormas-ormas Islam ya, semua yang ada di dimanapun dia berada ya, di kelompok manapun dia sedang berjuang, itu semua kita, saudara-saudara kita ya, seiman, seislam itu sama kok ya. Bahwa kita memulai puasa kita pada tanggal 1 Ramadan ya. 1 Ramadan, dan itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada khilaf. Semua kita ya sebagai umat Islam sepakat bahwa puasa itu kita awali pada tanggal 1 Ramadan ya. Cuma nanti yang jadi masalah kan aplikasinya 1 Ramadannya itu kapan. Dan aku mengikuti yang 1 Ramadannya hari ini ya. Jadi tadi malam sudah sahur ya, dan hari ini kami sekeluarga berpuasa ya. Dari info yang aku dengar sih ada yang besok ya, jadi hari Ahad memulainya, sedangkan kami hari Sab'ah ya, hari Sabtu ya memulainya. Ada selisih perhitungan 1 hari ya, tapi mungkin kalau dihitung secara detail lagi mungkin itu tidak sampai 24 jam ya, cuma dibulatkan menjadi 1 hari. Memang kan cara perhitungannya ada yang ru'ya, ada yang hisab ya, terserahlah, itu kita serahkan saja kepada ahlinya. Dan terus terang aku mengikuti saja karena aku tidak punya keahlian untuk hal-hal yang demikian ya. Jadi begitu, ketika aku tidak mempunyai keahlian, aku mencari sosok yang aku bisa terima ya, untuk aku ikuti gitu. Seandainya aku bisa melakukan hisab atau ru'ya, aku ya gak perlu orang lain, aku melakukannya sendiri gitu ya. Jadi basicku itu begitu. Dan aku yang mengikuti hari ini mulai berpuasa. Jadi kami satu rumah ini tadi malam sudah sahur gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang mengikuti besok itu monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Memang ada ya yang besok hari Ahad, meskipun aku belum menerima beritanya secara langsung, cuman dari teman-teman ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu besok katanya. Ya monggo lah, tapi apapun adanya, mau hari ini, mau besok, mau Sab'ah, mau Ahad, kita sama-sama sepakat bahwa puasa itu kita mulai di tanggal 1 Ramadan. Masalah tanggal 1 Ramadannya kapan, itulah proses dinamika yang kita harus sikapi secara dewasa kalau memang terjadi perbedaan seperti sekarang ini. Oke. Aku akan melanjutkan yang kemarin ya. Jadi ya, nanti jadikan satu playlist dengan mampir ngombe yang kemarin itu ya. Kemarin kan kita sudah bahas topik utamanya Jum'ah ya. Tapi subtopiknya adalah mati-matian mencari yang tak pernah dibawa mati. Jadi itu sebuah pengingat supaya kita jangan sampai mati-matian mencari sesuatu yang tidak pernah dibawa mati ya. Kalau kemarin topik utamanya Jum'ah, maka
topik utamanya kali ini sedikit mengundang tanda tanya mungkin ya. Karena kemarin topiknya Jum'ah, mati-matian mencari yang tak pernah dibawa mati, itu ternyata juga ada yang bingung. Tapi kalau dia bingung bagus-bagus saja, itu artinya dia memperhatikan ya. Nah, nanti silakan tanya kepada teman-temannya yang tidak bingung ya. Dan kali ini mungkin akan menjadi bingung ya kalau begitu ya. Judulnya adalah terong. Mati-matian ya, mencari yang tak pernah dibawa mati. Jadi terong gitu nanti topik utamanya ya Le. Ini pelan-pelan nih karena nggak ada kopi morning. Berpuasa. Jadi begini, aku sebetulnya ini cuman mentranslate, menyampaikan apa yang aku pernah dengar ya, dan aku translate ke bahasa Indonesia karena itu disampaikan oleh seorang kiai karismatik ya, yang kiainya itu kiai deso ya, kiai desa ya. Tentunya dia menyampaikan dengan bahasa daerah setempat yaitu bahasa Jawa. Tapi jangan khawatir, aku akan mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, meskipun beliaunya ini kiai deso, tapi kerangka berpikirnya itu justru sangat maju ke depan ya. Jadi boleh saja kita tinggal di desa tapi kerangka berpikir harus metropolitan, kira-kira begitulah ya. Makanya aku tertarik untuk membagikan kepada kalian semua. Kemarin kita bicara tentang Jum'ah dan kita membidik tijaroh ya, jual beli atau perdagangan ya. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan membicarakan juga jual beli atau tijaroh pada sisi yang lain ya, di mana Allah itu telah menawarkan diri menjadi pembeli dan kita dipersilakan untuk menjualnya ya. Itu nanti bisa coba kita lihat-lihat dulu apakah perlu kita kaji dalam perspektif tijaroh yang lain ya. Kenapa sih Al-Quran menggunakan tijaroh atau perdagangan? Karena pada saat itu bisnis yang paling menggiurkan ya perdagangan itu. Bayangkan pada abad-abad 6 ke 7 mereka sudah sampai ke Syam ya, dan sampai juga ke negeri-negeri lain. Itu tergantung musimnya itu ya. Kalau musim panas kemana, musim dingin kemana itu ya. Tijaroh atau perdagangan ini hanya mewakili dari semuanya bisnis yang ada sekarang. Kalau sekarang kan ada orang menjadi direktur BUMN, karyawan BUMN, atau dia menjadi pebisnis, atau dia menjadi ya katakanlah sukses, direktur dari sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan apa gitu ya. Nah, tijaroh ini sebetulnya sama saja sih, dia hanya menjadi perwakilan yang itu sifatnya duniawi gitu ya. Nah, kalau dulu yang paling membanggakan itu ya perdagangan itu ya. Bicara tentang perdagangan itu kalau kita pada umumnya dan khususnya kami yang di sini itu tentu berbicara pasar ya. Pasar itu dimulai itu bukan qobla ya. Sebelum subuh itu orang-orang sudah berangkat ke pasar. Karena kalau aku lihat itu ya, jam 5 sore itu mereka sudah dipasang anunya itu, bedak-bedaknya itu ya. Tempat untuk menata dagangannya itu jam 5 sore itu sudah dipasang. Kan para pedagang itu membayar bulanan atau mingguan gitu ya kepada petugas pasar yang dia memang tugasnya untuk menyusun bedak-bedak. Ya. Nanti setelah selesai pasar itu kembali diangkut lagi itu bedak-bedak. Jadi tidak boleh terus menetap di situ, nanti mengganggu lalu lintas pasar ya. Itu kalau menyusunnya kan itu jam 5 sore. Nanti jam 8 pagi diumumkan bedak-bedak itu diringkes kembali gitu loh ya. Diringkes lagi, disimpan. Nanti jam 5 sore dipasang lagi. Ya begitu seterusnya siklusnya ya. Jadi jam 5 sore itu sudah dipasang ya. Sedangkan pedagangnya itu esoknya itu sebelum subuh sudah berangkat ke pasar dengan barang dagangannya gitu. Ya. Dinamikanya seperti itu pasar tradisional di sini. Aku kira di tempat kalian nggak jauh beda tentunya ya. Terus
kita lihat itu para ibu-ibu, cewek-cewek maksudku, itu pada berjilbab semua, ya. Dan kita harapkan sih itu jilbab bukan sekedar untuk, karena di sini dingin ya, bukan sekedar untuk menghalau dingin aja ya, tapi benar-benar berjilbab ya. Jadi jangan sampai jilbaban tapi waktu masuk subuh nggak subuhan kan jadi kacau tuh. Ya. Harapan kita tentunya jilbab yang benar-benar dipahami sesuai syariah. Artinya kalau you berjilbab ya you waktu subuh sholat subuh lah gitu. Jadi jangan jilbab sekedar untuk menghalau dingin karena di sini memang dingin gitu. Ini kalau kita lihat ke pasar ibu-ibu itu pada berjilbab semua. Ya. Berikutnya pertanian. Ya. Tentunya perspektifnya juga desa. Ya. Jangan terus dibandingkan dengan perusahaan yang besar ya jangan. Nilai matematisnya tentu beda, tapi nilai sosiologisnya sama. Bahwa pertanian itu kebanggaan bagi orang-orang desa yang bertani, apalagi sedang panen. Begitu juga kalau orang-orang kota tentunya perusahaan itu membanggakan dia. Artinya nilai sosialnya sama, meskipun matematisnya tentu beda. Ya, kita berbicara dari sudut pandang sosial. Ya. Pada kajian itu, ya itu kalau nggak salah di daerah Jawa Timur juga itu kiai deso, kiai kampung, cuman kerangka berpikirnya subhanallah maju ke depan. Dia bercerita begini, ada sosok petani itu berangkat ke pasar itu seperti aku bilang tadi, dinamikanya di sini dimulai sebelum subuh sudah ramai ke pasar. Jadi pasar itu sebelum subuh sudah ramai, lampu-lampu sudah nyala, sudah terjadi hiruk pikuk. Ya. Itu Pak Taninya berangkat ke pasar dengan membawa sepikul. Kalau pikul itu depan belakang, kalau gendong itu hanya depan. Jadi kalau pikul itu 2 keranjang, kalau gendong 1 keranjang. Makanya dalam filosofi Jawa pembagian waris itu sepikul sak gendongan. Jadi kalau orang-orang yang memahami tradisi Jawa tahu apa artinya sepikul sak gendongan. Jadi anak laki-laki itu jatah warisnya itu dapat 1 pikul artinya 2. Anak perempuan itu segendongan artinya 1. Menggendong itu 1 di belakang biasanya. Ada dari bambu itu artinya kalau kami bilang bakul gitu ya. Di sini pakai seperti kalau orang Batak itu ulos ya, ulos kalau di sini jarit ya. Ditaruh gini ya. Dan itu sama dengan syariah Islam ya, 1:2 antara anak laki dan anak perempuan ketika berbicara tentang waris gitu. Pada waktu itu Pak Tani itu berangkat ke pasar ya dengan membawa sepikul terong. Ya. Jadi depan belakang dipikul terong. Lalu Pak Kiainya bertanya ya. Tentunya dalam bahasa Jawa itu disampaikan pada waktu itu. Aku akan translate ke kalian. Ketika dilihat Pak Taninya itu tidak mampir atau tidak singgah untuk sejenak meluangkan waktu untuk sholat subuh, ya, maka Pak Kiainya tanya, tanyanya itu sangat apa ya, bersahaja tapi jeru itu dalam, ya, artinya dia harus direnungkan secara seksama, dia akan menjadi hal-hal yang dalam, jeru gitu ya. Orang Jawa bilang, waduh jeru banget rek, waduh dalam sekali gitu ya. Pak Kiainya bilang begini, piro regane terong sak pikul kuwi, kok awakmu lali sholat subuh gitu ya, dengan intonasi dialogis yang kalem gitu. Aku ulangi, piro regane terong sak pikul kui atau iku gitu ya, kok nganti awakmu lali sholat subuh gitu. Kalau aku translate ke bahasa Indonesia, berapa sih harga terong sepikul itu sehingga kamu melupakan sholat subuhmu gitu ya. Nah di sini harus kita pahami bahwa terong itu jangan kamu bandingkan dengan perusahaan secara matematis ya, harus secara sosiologis. Bagaimana kebanggaan petani terhadap hasil taninya itu sama dengan kebanggaan seorang pengusaha dengan perusahaannya, gitu ya.
Pesan yang bisa kita ambil di sini, janganlah hal-hal yang sifatnya duniawi itu melupakan kamu sebagai hamba yang punya kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu agamamu. Itu loh yang dimaksud ya. Makanya Pak Yainya tanya, piro regane terong sak pikul kuwi. Kalau kita tarik ke zaman yang telah berkembang pesat, metropolis punya gaya, maka sama saja begini sebetulnya. Berapa sih harga perusahaanmu itu? Gitu loh. Misalkan perusahaanmu itu punya aset berapa, katakanlah 1.000 miliar ya. Terus omsetnya berapa per hari, katakanlah 500 miliar ya. Itu ditanya, berapa sih harga perusahaanmu itu sehingga kamu melupakan sholat? Gitu loh. Ya, analoginya begitu. Cuman karena ini dialognya dengan orang desa yang pada waktu itu berangkat ke pasar untuk menjual terongnya, Pak Kiai bertanya dengan gaya seperti itu. Piro regane terong sak wakul kuwi, sak gendongan kuwi, sorry. Ya. Berapa harga terong satu pikul itu, ya? Kok sampai kamu melupakan sholat? Artinya apa? Jangan sampai hal-hal duniawi ya yang kita cari setengah mati. Karena aku sudah sampaikan kemarin, duniawi itu mi'raj, tangga untuk kita. Karena apa? Nggak ada semua yang gratis itu, nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada yang gratis, semua pakai duit. Kita mau minterkan anak masuk ke pondok itu ya pakai duit, nggak ada yang gratis. Kita mau naik haji itu ya pakai duit, nggak pakai daun. Kita bayar zakat, bayar infak, bayar sodako, memberikan sholawat, dukungan terhadap channel ini contohnya, itu pakai duit, nggak pakai kertas, nggak pakai daun pisang, ya pakai duit. Tapi jangan lupa hal-hal itu adalah mi'raj, tangga. Jadi jangan sampai kamu sibuk di tangganya lupa naiknya, gitu loh. Yang dimaksud Pak Yai ini, ya mampir sejenak lah ke langgar, kalau kami nyebut begitu, atau kalian mungkin biasanya tidak tahu ya, kalau yang di luar Jawa itu musola, itu di Jawa disebut langgar. Mampirlah ke musola, mampirlah ke langgar, atau mampirlah ke masjid, tunaikan dulu sholat subuh yang ya berapa menit sih? Selama-lamanya sholat itu ada nggak sholat sampai setengah jam? Nggak ada ya. Ya taruhlah sama wudhunya, sholat sunnahnya ya, qobla subuhnya itu ya, taruhlah berapa? 20 menit ya. Taruhlah 20 menit, cuman 20 menit. Setelah itu silakan berangkat ke pasar dan jual daganganmu, dan semoga itu menjadi barokah. Harusnya begitu. Jangan sampai hal-hal yang duniawi, panenan yang bagus, merupakan kebanggaan bagimu. Monggo silahkan. Ya. Tapi jangan terus kamu lupakan sholatmu, begitu loh. Kemarin kan sudah dicontohkan surat Al-Jum'ah ketika Kanjeng Nabi sedang khotbah, ditinggal. Karena urusan duniawi, urusan perdagangan, tijaroh. Ya, makanya kemarin aku buka dulu dengan perspektif kerangka berpikirnya Jum'ah, karena di sana ada masalah. Ya, ketika Kanjeng Nabi sedang khotbah, lalu dengan begitu saja tanpa sungkan-sungkan ditinggal. Kenapa? Berebut barang dagangan. Orang Jawa bilang kulaan, takut kehabisan. Sampai Kanjeng Nabi cuma 12 orang di dalam, 13 bersama Kanjeng Nabi. Kan kebangetan gitu. Jangan begitu, ya. Pak Kiai juga itu bilang begitu. Ojo ngono, jangan begitu, ya. Mbok ya mampir dulu. Sholat dulu, tunaikan kewajiban Allah. Di Al-Quran kemarin kan jelas itu. Setelah sholat silakan kamu berhamburan ke muka bumi mencari karunia-Nya, kan begitu. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Kiai itu. Cuman kan ini perspektifnya desa, dia menggunakan terong, maka kerangka berpikir kalian harus cerdas. Sebetulnya sama saja kalau kita bawa ke style milenium, perusahaan, ya, sama-sama kebanggaan. Perusahaan itu kebanggaan bagi pengusahanya, terong itu kebanggaan bagi petaninya.
Itu. Jangan hal-hal yang demikian itu lalu melupakan kita dari kewajiban kita untuk urusan-urusan agama tentunya pada saat ini sholat. Oke, maka itulah yang bisa aku sampaikan seperti apa kata Pak Kiai kepada seorang petani yang mau menjual hasil panennya ke pasar ya, sehingga melupakan sholat Jumat. Semoga itu tidak terjadi lagi ya. Tentunya itu menjadi ibroh untuk kita semua, supaya kita jangan terjerat kepada hal-hal yang kita cari sampai mati padahal kita tidak bawa mati. Nyarinya itu mati-matian. Padahal gak digawa mati. Kalau temanku bilang sampah. Kamu lihat waktu peristiwa tahun 97 nggak salah itu ya, tsunami itu ya. Itu kan mobil segala merek itu tidak lebih dari sampah gitu. Kalau sudah begitu itu coba. Ya. Bukan dilarang dalam Islam, silahkan, tapi jangan sampai melupakan kewajibanmu untuk beribadah. Makanya Pak Yai bilang piro regane terong sak pikul kui gitu. Ya, berapa harganya terong sepikul itu sehingga melupakan kamu dari sholat subuh ya. Mbok ya sholat subuh dulu nanti baru dilanjut ke pasar, gitulah yang dipesankan. Oke, sampai di sini dulu mampir ngombe kali ini ya. Di pagi yang masih dingin ini, dan bagi yang telah berpuasa sama dengan aku, maka aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kita bisa menyelesaikannya dengan baik sampai akhir nanti. Bagi yang belum, insya Allah besok ya mulainya ya. Oke, di sini dulu, dan aku berdoa untuk kamu, untuk aku, untuk kita semua, semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah, mencari dunia tapi tidak melupakan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.